Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak bab 2 dengan materi memahami 6 rukun iman. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, langit, gunung, dan lautan merupakan ciptaan Allah. Seperti yang kalian lihat pada layar, ada gambar langit, ada gambar gunung, ada gambar laut, itu semua adalah ciptaan Allah. Selain itu, manusia, tumbuhan, dan hewan juga adalah ciptaan Allah. Allah pencipta alam semesta. Allah adalah Tuhan seluruh alam. Kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Nah, yakin adanya Allah termasuk salah satu rukun iman. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas materi rukun iman. Pengertian rukun iman. Iman berasal dari bahasa Arab. Menurut bahasa, iman artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Anak-anak, rukun iman artinya pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Baiklah, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Allah yang telah menciptakan adanya siang dan malam. Allah yang menentukan rezeki seseorang. Nah, Allah Maha Pencipta dan tiada Tuhan selain Allah. Allah melihat semua apapun yang kita lakukan. Meski di tempat gelap, Allah tetap bisa melihat kita. Iman kepada Allah artinya yakin bahwa Allah itu ada. Allah bersifat wujud yang artinya ada. Kita wajib mengimani adanya Allah. Nah, anak-anak, kita dilarang untuk berbuat syirik. Syirik itu apa? Syirik artinya menyekutukan Allah. Perbuatan syirik merupakan dosa besar dan Allah tidak akan mengampuni hambanya yang berbuat syirik. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib. Manusia tidak bisa melihat malaikat. Malaikat selalu menaati perintah Allah, dan malaikat tidak pernah membantah Allah. Malaikat Allah sangatlah banyak. Setiap malaikat itu memiliki tugas sendiri. Malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Nah, berikut adalah malaikat berserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang tugasnya menurunkan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Izrail yang tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Mungkar yang tugasnya menanyai di dalam kubur. Yang keenam, malaikat Nangkir yang tugasnya juga menanyai di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib yang tugasnya mencatat amal kebaikan. Yang kedelapan, malaikat Atid yang mencatat amal kejahatan. Yang kesembilan, malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Dan yang ke-10, malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Selanjutnya yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab untuk manusia. Kitab Allah berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril.
Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, anak-anak, kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab sebelumnya. Al-Quran berlaku sepanjang masa. Nah, kita wajib mengimani Al-Quran dengan cara membaca dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Rasul Allah artinya utusan Allah. Rasul adalah manusia pilihan Allah. Rasul bertugas untuk membimbing manusia sesuai dengan wahyu Allah agar selamat dunia dan akhirat. Rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25. Semua itu diceritakan di dalam Al-Quran. Rasul pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Kiamat dibedakan menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu apa? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Contohnya terjadinya gempa bumi, banjir, tanah longsor. Itu semua adalah salah satu dari kiamat kecil. Lalu kiamat kubro itu apa? Kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat di mana terjadinya hancurnya seluruh alam semesta. Nah, yang terakhir, rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah sejak zaman azali, zaman di mana belum ada sesuatu apapun yang tercipta selain Allah Subhanahu wa taala. Qadar artinya ketetapan Allah untuk makhluk. Nah, qada dan qadar disebut juga takdir. Baiklah anak-anak, sekian materi rukun iman hari ini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.